Salah satu hal yang akan membuat hidup kita terasa lebih indah adalah karena adanya cinta. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action keren yang berjudul Madarasi 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Akbar Agung dari Padang, Delon Senda, Nani-Nani dari Bandung, Ira dari Jombang, Jawa Timur, Arifin Susan dari Makassar, Farel dari Kalimantan Tengah, Takwim dari Serang Banten, Baharudin dari Maluku, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Hai sir. Hai. Film diawali dengan seorang petinggi organisasi NIA yang bernama Frame yang sedang mengumpulkan seluruh bawahannya karena saat ini Frame ingin menghentikan sekelompok mafia yang ingin menyelundupkan senjata-senjata ilegal ke Tamil Nadu. Frame pun segera berangkat ke perbatasan Tamil Nadu bersama seluruh bawahannya untuk menghentikan kelompok mafia tersebut. Karena saat ini, kelompok mafia tersebut sedang membawa sebanyak 6 buah truk yang berisi senjata-senjata ilegal untuk diselundupkan dan diperjualbelikan di Tamil Nadu. Di mana apabila kelompok mafia tersebut berhasil menyelundupkan senjata-senjata tersebut, maka nantinya akan ada banyak warga sivil di Tamil Nadu yang memiliki senjata api. Padahal seharusnya senjata api tidak boleh dimiliki oleh warga sivil biasa dan hanya boleh dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja. Dan apabila warga sivil sudah bisa membeli senjata api dengan bebas, maka resiko kejahatan di Tamil Nadu pasti akan meningkat drastis. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, peredaran senjata-senjata ilegal tersebut harus bisa dihentikan untuk mencegah resiko kejahatan yang jauh lebih besar. Frame pun sudah sampai di perbatasan Tamil Nadu dan sudah menyebarkan para bawahannya untuk mencari truk-truk yang mencurigakan yang mungkin berisi senjata-senjata tersebut. Namun ketika salah satu bawahan Frame akhirnya menemukan salah satu truk yang mencurigakan, ketika si orang ini akan memeriksa truk tersebut, tiba-tiba ya, dia diserang oleh si kepala mafia yang akan menyelundupkan senjata-senjata tersebut, di mana si kepala mafia ini bernama Chirag. Dan akibat dari serangan Chirag, membuat semua pengendara berlarian melarikan diri, serta membuat pertempuran antara kelompok Chirag dengan pihak NIA pun menjadi tidak bisa terhindarkan lagi. Dan di tengah-tengah peperangan tersebut, datanglah sahabat Chirag yang bernama Virat, di mana Virat adalah dalang di balik penyelundupan senjata-senjata ilegal tersebut. Dan Virat juga merupakan ketua mafia dari kelompok Chirag. Jadi, kelompok mafia ini punya dua pemimpin, yaitu Chirag dan Virat. Inilah dia sosok dari Virat, sahabat dari Chirag, di mana Virat adalah orang kuat yang sangat mengerikan yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa.
Dengan kedatangan Virat, kelompok Chirag pun berhasil mendominasi peperangan dan berhasil menghabisi banyak pasukan NIA. Di mana setelah itu, Virat serta Chirag pun memasuki truk mereka kembali, lalu menerobos masuk menuju Tamil Nadu dengan mengajak semua anak buah mereka yang masih selamat dan dengan membawa ke-6 truk yang berisi senjata-senjata ilegal yang akan mereka perdagangkan. Melihat itu, Frame pun tidak tinggal diam begitu saja, di mana Frame juga ikut pergi keluar untuk turun tangan langsung dalam upaya menghentikan Chirag serta Virat, yang setelah berusaha susah payah, Frame pun akhirnya berhasil menjatuhkan satu truk yang mengangkut senjata-senjata ilegal tersebut sebelum akhirnya Frame pun bisa dijatuhkan oleh Chirag. Dan dengan jatuhnya Frame, Chirag serta Virat pun akhirnya berhasil memasuki Tamil Nadu untuk mengedarkan senjata-senjata ilegal tersebut. Sementara itu, Frame pun segera dibawa ke rumah sakit oleh para bawahannya. Di keesokan harinya, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ragu yang sedang ingin mengakhiri hidupnya karena dia patah hati setelah ditinggal pergi oleh pacarnya yang bernama Malati, di mana kejadian tersebut juga disaksikan oleh banyak orang. Namun bukannya berusaha untuk menghentikan Ragu, orang-orang ini justru lebih antusias untuk memvideokan kejadian tersebut untuk dibagikan di sosial media mereka masing-masing. Untungnya Ragu selamat karena bajunya menyangkut di sebuah besi, yang meski pada akhirnya Ragu tetap terjatuh, tapi karena jatuhnya tidak terlalu tinggi, Ragu pun hanya mengalami luka ringan, yang mana kemudian Ragu pun diantarkan oleh orang-orang untuk menaiki ambulan untuk dibawa ke sebuah rumah sakit. Yang ketika Ragu sampai di rumah sakit, dia bertemu dengan Frame karena kebetulan Frame juga dibawa ke rumah sakit tersebut. Sehingga di sini Ragu pun berkenalan dengan Frame, yang mana semakin hari mereka berdua semakin saling mengenal. Hai sir, Ragu, same leg, same pinch. Sir, உயிர்னா ரொம்ப பயம் போல. உங்க காப்பாத்துங்கன்னு குழந்தை மாதிரி கத்துனீங்களே. Same leg நீங்க போன சார். விராட் வர போறத முன்னாடி சொல்லிருக்கலாம்ல. Di suatu pagi, Frame pun mendapatkan informasi dari dua orang mata-mata yang dia kirim untuk menyusup dan menyamar di kelompok Chirag, bahwa Chirag serta Virat menyembunyikan kelima truk yang berisi senjata-senjata ilegalnya di sebuah pabrik gas. Tapi karena pabrik gas tersebut adalah milik seseorang yang sangat berpengaruh di Tamil Nadu, Frame pun tidak akan mungkin bisa mendapatkan izin untuk menggerebek pabrik gas tersebut. Oleh karena itu, di sini Frame pun berniat untuk melakukan misi ini secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, di mana Frame langsung mengirimkan salah satu bawahannya yang bernama Harsa untuk pergi menyelidiki pabrik gas tersebut. Halo. Sir, nama friend. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Ragu pun mendatangi Frame yang sedang bersantai di rooftop rumah sakit, di mana di sini Ragu bercerita tentang dirinya yang mengalami patah hati karena ditinggal pacarnya yang bernama Malati, sehingga dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sayangnya dia selamat, sehingga akhirnya dia berakhir di rumah sakit ini. Namun meski dia selamat hari ini, Ragu masih berniat untuk melakukan bundir karena dia tidak bisa hidup tanpa Malati.
Yang sesaat setelah dia selesai mengobrol dengan Ragu, Frame dihampiri oleh Harsa yang sebelumnya dia kirim untuk menyelidiki informasi tentang pabrik gas tempat Chirag menyimpan senjata-senjata ilegalnya. Dan di sini Harsa menjelaskan bahwa pabrik gas tersebut memiliki banyak sekali sistem keamanan, sehingga untuk bisa memasuki pabrik tersebut, maka seseorang harus bisa melewati 4 sistem keamanan. அந்த ஃபேக்டரி சுத்தி செக்யூரிட்டி கேட்ஸ் இருக்கு, ஹெவி கேஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள போகணும்னா இம்ப்ரெஷன் ஒரு கேட், ஃபேஸ் ஐடி இன்னொரு கேட், நம்மளோட NIA டெக்னாலஜில இதெல்லாம் கோட் அண்ட் கார்டு இன்னொரு இடத்துலன்னு 4 கேட். Tapi untungnya dengan teknologi yang dimiliki oleh NIA bisa membuat data-data dan dokumen-dokumen palsu yang membuat Harsa bisa melewati seluruh sistem keamanan sehingga dia bisa masuk ke dalam pabrik tersebut. அந்த ஃபேக்டரியில நான் உள்ள போக ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ண முடியும், பிளாக்ஸ் இருக்கு. அந்த 5 டாக்ஸியோ நிறுத்து கேஸ் சிலிண்டர் பண்ற பிளாக்ல அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த ஃபேக்டரி ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்கும். Tapi ketika jam kerja sudah selesai dan Harsa akan keluar dari pabrik tersebut, ternyata untuk bisa keluar dari pabrik tersebut, seseorang juga harus melewati sebuah teknologi keamanan. Dan dokumen untuk melewati teknologi keamanan ini tidak bisa dibuat oleh teknologi NIA, sehingga Harsa tidak bisa keluar karena apabila dia keluar dari pabrik ini, maka Harsa akan ketahuan bahwa dia adalah seorang penyusup. Itulah sebabnya Harsa keluar dari pabrik dengan melewati jalur pembuangan. இருட்டில் ஒரு ட்ரைனேஜ், அங்கேருந்து என்னால் வெளியே வர முடியல. ரேஞ்ச் மூவ் பண்ணி நான் வெளியே வந்தேன். 12 hours aja. Setelah itu, Harsa menjelaskan bahwa karena sistem keamanan dari pabrik gas tersebut, maka hanya ada satu cara untuk bisa menggagalkan peredaran senjata-senjata ilegal tersebut, di mana cara tersebut adalah mereka harus kembali menyusup ke dalam pabrik tersebut, lalu meledakkan dan menghancurkan kelima truk yang berisi senjata-senjata ilegalnya. Tapi masalahnya, karena pabrik tersebut adalah pabrik gas, maka percikan api kecil saja itu bisa menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat, sehingga apabila mereka meledakkan kelima truk tersebut, maka pasti seluruh pabrik akan ikut meledak. Yang itu artinya orang yang akan dipilih untuk menjalankan misi ini juga pasti akan ikut tewas bersama meledaknya pabrik tersebut. Mendengar itu, Frame pun menjadi sangat bingung tentang siapa orang yang harus dia korbankan untuk menjalankan misi ini. Namun di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba ya, dia melihat Ragu yang kembali ingin meloncat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya, Ragu berhasil dihentikan dan diselamatkan oleh para security. Melihat Ragu yang bersikeras ingin melakukan bundir, Frame pun menjadi kepikiran untuk merekrut Ragu menjadi salah satu anggota timnya untuk Frame tugaskan untuk menjalankan misi meledakkan truk-truk yang berisi senjata-senjata ilegal beserta seluruh pabrik gas tersebut. Maka dengan begitu, Frame tidak akan merasa berdosa, karena dengan begitu Ragu akan bisa meninggal sesuai dengan apa yang Ragu inginkan. Dan kematian Ragu juga tidak akan sia-sia karena Ragu tewas untuk mencegah banyak kejahatan yang mungkin akan terjadi di Tamil Nadu. Oleh karena itu, pada saat Ragu serta Frame sudah sembuh dan sudah boleh pulang dari rumah sakit, Frame pun menawarkan Ragu untuk menjalankan misi untuk meledakkan pabrik tersebut. Dan Ragu menerima tawaran Frame dengan senang hati, karena dengan menjalankan misi tersebut, maka Ragu bisa tewas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kematiannya tidak akan sia-sia karena dia mati setelah menjalankan perbuatan yang mulia. Sebelum pergi membawa Ragu, Frame pun memerintahkan para bawahannya untuk melakukan penyelidikan tentang identitas Ragu. Dan dari hasil penyelidikannya, para bawahan Frame pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Ragu bukanlah seorang manusia normal, melainkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa, karena ternyata Ragu adalah orang yang sudah 16 tahun lamanya dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Dan baru 2 tahun dia dibebaskan keluar dari rumah sakit agar dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang normal untuk melatih mentalnya. கடவுளின் குழந்தை.
Sehingga di sini kita pun akhirnya dibawa ke dalam sebuah flashback 6 bulan yang lalu, di mana di saat itu ada seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Malati yang sedang menyanyi di sebuah kafe bersama grup bandnya. Setelah selesai menyanyi, di saat dia akan pulang, Malati melihat sekelompok preman yang sedang menyakiti seorang bapak-bapak yang bernama Ucen untuk merampok uang milik Ucen. Melihat itu, Malati pun sontak langsung berusaha untuk menolong Ucen. Dan meski di tempat ini ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut, tapi mereka tidak berani berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Ucen. Sampai akhirnya ya, Ragu pun muncul dan melihat Ucen sedang disandra oleh para preman tersebut, di mana Ragu menganggap bahwa Ucen adalah ayahnya. Oleh karena itu, Ragu pun langsung menghajar para preman tersebut untuk menyelamatkan Ucen. Dan Ragu bisa mengalahkan para preman tersebut, lalu mengembalikan uang-uang milik Ucen dan kemudian membawa Ucen pergi bersamanya. So there are several types of dental implants. The endosteal implants. Di keesokan harinya, Malati yang sedang melakukan praktek di sebuah rumah sakit untuk menuntaskan pendidikan kedokterannya kembali bertemu dengan Ragu yang kebetulan di pagi itu sedang memeriksakan kesehatannya. Dan berawal dari pertemuan serta obrolan di sini, mereka pun menjadi lebih akrab dan menjadi lebih sering bertemu, sehingga akhirnya mereka pun sepertinya mulai saling menyukai. என்னோட internal marks. Sampai di suatu hari, ketika Ragu akan kembali menemui Malati di rumah sakit, kebetulan sekali di hari itu ada sebuah bus yang mengalami kecelakaan yang membuat rumah sakit tersebut dipenuhi oleh pasien-pasien kecelakaan. Dan ketika Ragu akan membawakan sebotol air untuk Malati yang sedang sibuk menangani pasien-pasien kecelakaan, tiba-tiba Ragu merasakan sesuatu yang aneh yang membuat Ragu mengalami delusi dan mengira bahwa seluruh korban kecelakaan tersebut adalah anggota keluarganya. Sehingga Ragu segera menghampiri mereka semua dan langsung membantu mereka untuk segera mendapatkan perawatan. Di mana dengan bantuan dari Ragu, sebanyak 60 pasien kecelakaan bus tersebut pun akhirnya bisa mendapatkan perawatan tepat waktu. Namun tanpa Ragu sadari bahwa sedari tadi Malati sedang memperhatikannya, dan Malati yang melihat Ragu yang menganggap seluruh korban kecelakaan tersebut adalah keluarganya, Malati pun merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam diri Ragu, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap Ragu. Sir,
உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும். Di mana pertama-tama Malati mendatangi rumah kediaman Uchen untuk menanyakan perihal tentang Ragu. Karena di malam itu Ragu mengatakan bahwa Uchen adalah ayahnya. Namun Uchen mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak mengenal siapa Ragu. Dan dia juga tidak mengerti mengapa di malam itu tiba-tiba saja Ragu mengatakan bahwa Uchen adalah ayahnya. Padahal Ragu bukanlah anaknya. Mendengar itu Malati pun merasa sangat terkejut. Karena ternyata Uchen yang di malam itu dianggap ayah oleh Ragu ternyata bukanlah ayah Ragu. Malati pun melanjutkan penyelidikannya sehingga akhirnya dia pun bisa bertemu dengan dokter jiwa yang merawat Ragu. Dan dari si dokter ini Malati pun akhirnya mengetahui bahwa Ragu adalah seorang pasien rumah sakit jiwa, di mana Ragu sudah dirawat di rumah sakit jiwa ini sejak usianya masih 14 tahun. Di mana alasan mengapa Ragu bisa mengalami sakit jiwa adalah karena dulu pada saat usianya masih 14 tahun, Ragu menyaksikan seluruh keluarganya tewas terbakar di dalam sebuah mobil. Ragu enggak? Di mana ketika itu, ketika sedang melakukan perjalanan, Ragu pergi ke toilet untuk buang air. Sementara seluruh keluarganya menunggu Ragu di dalam mobil. Namun ketika Ragu akan kembali setelah dia pergi ke toilet, tiba-tiba tiba-tiba terjadi konsleting listrik di dekat mobil yang dikendarai oleh keluarga Ragu. Di mana karena konsleting listrik tersebut, mobil yang dikendarai oleh keluarga Ragu pun terbakar dan meledak. Setelah itu, si dokter pun menjelaskan bahwa pemandangan terakhir yang Ragu lihat tentang keluarganya adalah ketika keluarganya sedang kesulitan ketika mereka ingin menyelamatkan diri dari kebakaran mobil, di mana hal itu terukir di dalam hatinya, sehingga sejak hari itu, jika seandainya Ragu melihat seseorang sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan, maka Ragu akan mengalami delusi dan akan menganggap bahwa orang tersebut adalah keluarganya, sehingga Ragu akan berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi alih-alih menjauhi Ragu karena Ragu adalah orang yang sakit jiwa, Malati justru malah semakin menyukai Ragu. Karena menurut Malati, gangguan kejiwaan yang dialami oleh Ragu adalah sebuah berkah. Karena akibat dari gangguan kejiwaannya, Ragu menjadi selalu menyelamatkan orang-orang yang sedang kesulitan, dan kini dia sudah menyelamatkan banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Sehingga di sini Malati pun langsung mengungkapkan rasa cintanya kepada Ragu. Tapi sebelum Ragu menerima cinta Malati, Ragu malah meminta Malati untuk tidak mencintainya. Karena Ragu bukanlah orang yang normal, melainkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Namun Malati menjelaskan bahwa Ragu tidak usah menjelaskan kondisinya, karena Malati sudah mengetahui kondisi Ragu sebelumnya. Ungkap Malati yang membuat Ragu merasa sangat bahagia. Karena meskipun Malati sudah tahu bahwa dia adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, tapi Malati tetap mencintainya dengan tulus. Oleh karena itu, sejak hari itu, mereka berdua pun resmi berpacaran. Malati dan Ragu sangatlah saling mencintai satu sama lain, sehingga Malati pun sudah mulai mengenalkan Ragu kepada seluruh keluarganya.
Sampai akhirnya, di suatu hari, Malati dan adiknya melihat sebuah video di YouTube yang memperlihatkan seorang pria yang menyiramkan air keras ke wajah seorang gadis. Dan ironisnya, meskipun banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong si gadis tersebut. Namun hal yang membuat Malati merasa sangat terkejut adalah, di antara banyak orang yang melihat kejadian tersebut, ada Ragu yang juga melihat kejadian tersebut. Tapi anehnya, Ragu juga malah diam dan tidak menolong si gadis tersebut, di mana hal itu membuat Malati merasa aneh sekaligus kecewa kepada Ragu. Malati pun menunjukkan video tersebut kepada si dokter, lalu bertanya tentang mengapa Ragu malah diam saja ketika melihat wanita tersebut disakiti. Padahal biasanya, Ragu selalu mengalami delusi jika ada orang yang disakiti di depan matanya, sehingga Ragu akan menganggap bahwa orang tersebut adalah keluarganya, sehingga Ragu akan menolong orang tersebut. Dan si dokter mengatakan bahwa itu artinya Ragu sudah mulai sembuh dari penyakit kejiwaannya. Itu artinya, kini Ragu mulai menjadi manusia yang normal seperti kita semua. Sehingga ketika Ragu melihat wanita tersebut disakiti, Ragu tidak mengalami delusi dan tidak menganggap bahwa wanita tersebut adalah keluarganya. Sehingga Ragu hanya berdiam diri dan tidak menolongnya. Di mana alasan mengapa Ragu bisa sembuh adalah karena kehadiran dirimu, ungkap si dokter kepada Malati. Kehadiran dirimu di hidupnya, perhatianmu untuk dirinya, kasih sayang tulus yang kau berikan untuk dirinya telah berhasil mengisi seluruh kekosongan di hatinya akibat ditinggal seluruh keluarganya. Itulah sebabnya Ragu bisa sembuh secepat ini, ungkap si dokter. Tapi alih-alih bahagia karena kini pacarnya telah sembuh, Malati justru sangat kecewa. Karena ternyata hal yang membuat Malati menyukai Ragu adalah karena Ragu selalu menyelamatkan orang-orang yang sedang tersakiti. Dan sekarang, gara-gara kehadirannya, Malati malah membuat Ragu sembuh, sehingga Ragu yang tadinya selalu tidak tahan melihat orang-orang yang tersakiti di depan matanya lalu menolong orang tersebut, kini dia malah bersikap biasa saja ketika ada orang yang tersakiti di depan matanya. Oleh karena itu, Malati pun memutuskan untuk pergi dari hidup Ragu agar Ragu kembali mengalami delusi, sehingga Ragu akan kembali menolong setiap orang yang tersakiti di depan matanya. Maka dengan begitu, nantinya akan ada banyak orang yang tertolong oleh Ragu dan akan ada banyak nyawa yang terselamatkan oleh Ragu, ungkap Malati. Meskipun sebenarnya Malati juga merasa sangat berat untuk meninggalkan Ragu, karena kini dia sudah benar-benar sangat mencintai Ragu. The number you're calling is currently switched. Sehingga sejak hari itu, Ragu pun sudah tidak bisa menghubungi Malati lagi. Bahkan ketika dia pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Malati, dia tak kunjung berhasil menemukan Malati. Sampai akhirnya, Ragu pun mendapatkan sebuah pesan dari Malati yang mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi meninggalkan hidup Ragu. Jadi, Ragu tidak boleh mencarinya. Dan jika Ragu mencintai Malati, maka Ragu harus menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan, ungkap Malati. Kembali ke timeline utama, di mana di sini Virat serta Chirag sedang kedatangan ketua sindikat yang menaungi kelompok mereka. Karena ternyata penyebab mengapa Virat serta Chirag bisa menerobos masuk untuk menyebarkan banyak senjata di Tamil Nadu itu karena kelompok mereka mempunyai backingan, di mana backingan mereka adalah sebuah sindikat yang mana setiap anggota dari sindikat tersebut merupakan orang-orang berpengaruh. Dan di sini si wanita yang bernama Neneng ini meminta Virat serta Chirag untuk segera mendistribusikan seluruh senjata-senjata ilegalnya pada malam Jumat nanti. Mendengar itu, kedua orang mata-mata Frame yang mempunyai kode nama Visiwan serta Visitu ini langsung menelpon Frame untuk memberitahu Frame bahwa Virat serta Chirag akan mendistribusikan seluruh senjata-senjata ilegalnya ke seluruh masyarakat Tamil Nadu pada malam Jumat nanti.
Oleh karena itu, Frame pun segera menemui seluruh timnya untuk memberitahukan informasi yang diberikan oleh VC1 serta VC2. Lalu, Frame pun menjelaskan bahwa untuk bisa menghentikan pendistribusian senjata-senjata tersebut, maka dia akan mengirim Ragu untuk meledakkan pabrik tersebut, sehingga nantinya pabrik serta seluruh senjata-senjata ilegalnya akan hangus terbakar. Meskipun Ragu juga akan ikut terbakar dan tewas bersama ledakan pabrik tersebut. Ragu pun segera dipersiapkan untuk menjalankan rencananya. Meskipun di sini sebenarnya Frame sudah mengetahui bahwa Ragu adalah seorang pasien rumah sakit jiwa, tapi setelah mempelajari seluruh rincian mengenai apa yang terjadi terhadap Ragu, Frame tetap menganggap bahwa Ragu layak untuk mengemban misi ini. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Virat juga mendapatkan informasi dari mata-matanya, sehingga di sini kita juga akhirnya bisa mengetahui bahwa Virat juga ternyata memiliki seorang mata-mata di kelompok Frame, sehingga Virat juga selalu bisa mengetahui terkait rencana yang akan dijalankan oleh Frame, termasuk di momen kali ini, di mana di sini mata-mata Virat yang belum bisa kita ketahui siapa orangnya melaporkan kepada Virat bahwa rencana pendistribusian senjata-senjata yang akan dilakukan oleh Virat pada malam Jumat nanti sudah bocor ke pihak NIA. Selain itu, di sini mata-mata Virat juga memberitahu Virat bahwa di dalam kelompok Virat ada 2 orang mata-mata NIA yang sedang menyamar. Namun di sini mata-mata Virat tidak bisa mengatakan siapa kedua orang tersebut karena hanya Frame lah yang mengetahui rincian data-data dari kedua orang mata-mata tersebut. Yang jelas, kedua orang mata-mata tersebut diberikan kode nama VC1 dan VC2. Mengetahui itu, Virat serta Chirag pun langsung mengumpulkan seluruh anggota tim mereka untuk menginterogasi mereka semua terkait siapa di antara mereka yang merupakan anggota NIA yang sedang menyamar. Tapi karena tidak ada orang yang mau mengaku, Virat pun berniat untuk menembak dan menghabisi mereka semua. Mendengar itu, VC1 pun langsung mengacungkan tangannya dan mengatakan bahwa dialah mata-mata NIA tersebut. Lalu, VC1 pun menunjuk satu orang lagi dan mengatakan kepada Virat bahwa dialah VC2. Namun sebenarnya, orang yang ditunjuk oleh VC1 bukanlah VC2, melainkan dia adalah anak buah Virat yang asli. Di mana semua ini VC1 lakukan agar VC2 bisa tetap hidup, sehingga VC2 akan tetap bisa menjadi mata-mata Frame yang akan memberitahukan setiap informasi yang dia dapatkan kepada Frame. Yang karena rencana pendistribusian senjata-senjata ilegal di malam Jumat sudah bocor ke pihak NIA, Virat pun langsung mengubah rencana pendistribusian senjata-senjatanya, di mana Virat berniat untuk mendistribusikan senjata-senjatanya besok malam. Mengetahui itu, VC2 pun langsung menelpon Frame untuk memberitahu Frame mengenai 3 hal buruk, di mana hal buruk pertama adalah VC2 memberitahu Frame bahwa VC1 sudah ketahuan dan kini dia sudah tewas, dan hal buruk yang kedua, VC2 memberitahu Frame bahwa pendistribusian senjata-senjatanya tidak akan dilakukan malam Jumat, melainkan akan dilakukan besok malam. Lalu VC2 pun memberitahukan berita buruk yang ketiga, di mana VC2 memberitahukan bahwa di dalam tim Frame ada seorang mata-mata Virat. Itulah sebabnya VC1 bisa ketahuan dan tewas. Mendengar itu, Frame pun langsung mendatangi seluruh anggota timnya untuk menjelaskan bahwa di dalam timnya kini ada seorang mata-mata. Untuk itu, Frame akan merazia seluruh ponsel milik anggota timnya agar si pengkhianat tersebut tidak bisa menelpon Virat untuk membocorkan rencananya. Setelah itu, Frame pun menjelaskan bahwa karena rencana pendistribusian senjata-senjatanya akan dilakukan besok malam, maka Frame juga akan menjalankan rencananya esok pagi. Oleh karena itu, di sini Frame pun langsung menyiapkan Ragu untuk menjalankan rencananya besok pagi.
Namun sebelum pergi menjalankan misinya, Ragu pun berpesan bahwa setelah Ragu tewas nanti, Ragu ingin Frame pergi mencari Malati, lalu menjelaskan kepada Malati bahwa alasan kematian Ragu adalah karena Ragu membantu NIA dalam menjalankan sebuah misi. Maka dengan begitu, Malati pasti akan merasa bangga kepada Ragu, sehingga di akhirat nanti, Ragu akan bahagia karena orang yang dia cintai bangga kepadanya. Singkat cerita, di keesokan paginya, Ragu pun pergi ke pabrik untuk menjalankan misi dari Frame. Ragu pun berhasil menyusup ke dalam pabrik lalu bersembunyi di suatu tempat di dalam pabrik tersebut, di mana Ragu menunggu malam datang agar para karyawan pabrik pulang terlebih dahulu. Karena baik Ragu maupun Frame tidak ingin ada korban jiwa dalam misi meledakkan pabrik ini. Security எல்லாம் வெளியே வந்தா தான் யார் கண்ணிலே மாட்ட மாட்டேன். Initiating power shut off. சார் ஃபேக்டரியில எல்லா லைட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க சார். Sampai akhirnya malam pun telah tiba, sehingga seluruh karyawan pabrik sudah pergi dari pabrik ini. Bahkan lampu-lampu pabrik pun sudah dimatikan karena pabrik telah tutup, sehingga Ragu segera bersiap untuk menjalankan rencananya dalam meledakkan pabrik ini. Sementara itu, Chirag ternyata sedang berpesta di suatu tempat, yang itu artinya kini dia sedang tidak berjaga di dalam pabrik. Sehingga kini orang yang sedang berjaga di dalam pabrik hanyalah Virat beserta beberapa orang anak buahnya. Beruntungnya lagi, kini Virat sedang minum-minum yang membuat dia abok berat, sehingga dia hampir saja teler karena efek dari minuman beralkohol yang dia minum. Namun ketika Virat hampir saja teler karena terlalu banyak abok, para security memberitahu Virat bahwa sepertinya ada seorang penyusup yang saat ini masih berada di dalam pabrik. Karena tadi pagi, karyawan yang masuk ke dalam pabrik ada sebanyak 776 orang. Tapi karyawan yang keluar dari pabrik saat jam kerja selesai hanya berjumlah 775 orang. Yang itu artinya masih ada satu orang yang belum keluar, dan orang itu pasti adalah penyusup, ungkap si Pak Security. Factory-kulla evano vandata. Factory fulla lights on pannu. Teringa. Mendengar itu, Virat pun langsung mengumpulkan seluruh anak buahnya dan meminta mereka untuk mencari si penyusup tersebut alias Ragu ke berbagai sudut di pabrik ini. ஃபேக்டரியில எல்லா லைட்ஸும் மறுபடியும் ஆன் ஆயிடுச்சு சார். நல்லா தேடு. Virat pun memberitahu Chirag terkait berita tersebut. Sementara itu di kantor NIA, tiba-tiba datanglah Malati yang ingin menemui Frame. Di mana tujuan Malati menemui Frame adalah karena Malati ingin menemui dan membawa Ragu yang katanya saat ini sedang bersama Frame. Di mana ternyata Malati sempat melihat video ketika Ragu ingin mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri di awal film. Dan ketika Malati pergi ke rumah sakit tempat Ragu dirawat untuk melihat keadaannya, menurut keterangan dari pihak rumah sakit, Ragu pergi bersama Frame. Itulah sebabnya Malati datang ke sini untuk membawa Ragu bersamanya, karena Malati takut Ragu akan kembali melakukan bundir jika Malati terus menjauhi Ragu. Itulah sebabnya kini Malati berniat untuk kembali ke dalam hidup Ragu. Mendengar itu, Frame yang merupakan orang baik pun sontak saja merasa sangat terkejut. Karena itu artinya Ragu tidak boleh tewas. Karena alasan mengapa Frame mengirim Ragu untuk melakukan bundir dengan cara meledakkan pabrik itu dikarenakan karena Ragu memang ingin tewas karena dia sudah tidak punya semangat hidup setelah ditinggal Malati. Tapi kini Malati ingin kembali ke hidup Ragu, dan jika Ragu mengetahuinya, maka Ragu pasti akan membatalkan niatnya untuk tewas dan pasti dia ingin tetap hidup. Tapi sayangnya kini Ragu sudah pergi ke pabrik dan dia tidak membawa ponsel, sehingga Frame tidak bisa menghubungi Ragu untuk memberitahu Ragu bahwa Malati kini telah datang untuk mencarinya.
கன் லோட எடுத்துக்கிட்டு kembali ke dalam pabrik, di mana di sini untuk melindungi senjata-senjata ilegalnya, Virat pun menyuruh beberapa orang anak buahnya untuk pergi menyembunyikan kelima truk yang berisi senjata-senjata ilegalnya di suatu tempat. Yang sesaat setelah kelima truk tersebut dikirimkan ke suatu tempat untuk disembunyikan, para anak buah Virat pun akhirnya menemukan Raghu yang sedang bersembunyi. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dengan kehebatannya, Raghu pun bisa mengalahkan para anak buah Virat meskipun Raghu hanya melukai mereka saja tanpa menghabisi mereka. Karena Raghu merupakan orang baik yang tidak mau menghabisi seseorang. Namun di tengah-tengah keberingasan Raghu, tiba-tiba ya, datanglah Virat yang datang untuk turun tangan langsung dalam menghadapi Raghu. Tapi beruntungnya, saat ini Virat sedang dalam keadaan kurang sadar akibat abok berat. Sehingga Virat pun jatuh pingsan akibat menghirup gas tersebut. Melihat itu, Raghu pun berusaha membangunkan Virat untuk menyuruh Virat pergi dari pabrik ini agar Raghu bisa meledakkan pabrik ini. Di mana Raghu yang tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah penjahat utama yang menjadi dalang pengedaran senjata-senjata ilegal, Raghu pun tidak mau Virat ikut tewas bersamanya karena ledakan pabrik ini. Oleh karena itu, Raghu pun berusaha membangunkan Virat dan menyuruh Virat pergi. Tapi karena Virat tak kunjung bangun, Raghu pun akhirnya membawa ponsel Virat di saku celananya. Lalu, dia pun menelpon Frame untuk menanyakan apa yang harus Raghu lakukan. Karena Raghu tidak bisa meledakkan pabrik ini jika ada orang yang masih berada di dalam pabrik ini. Lalu, Raghu pun memfoto wajah Virat dan mengirimkannya kepada Frame untuk membuktikan bahwa memang masih ada orang yang saat ini ada di dekatnya. Sehingga Raghu tidak bisa meledakkan pabrik ini. Mengetahui Raghu menelponnya dan mengetahui bahwa ternyata saat ini Raghu sedang bersama Virat yang sedang tidak sadarkan diri, Frame pun sontak merasa sangat bahagia. Sehingga di sini Frame pun menjelaskan bahwa Virat adalah penjahat utama yang menjadi dalang di balik peredaran senjata-senjata ilegal. Bahkan seluruh departemen kepolisian dari berbagai negara bagian India kini sedang berusaha menangkapnya. Jadi, mumpung ada kesempatan, Frame pun meminta Raghu untuk menembak dan menghabisi Virat. Namun Raghu menolak perintah Frame karena dia bukanlah seorang pembunuh. Jadi, meskipun orang yang ada di hadapannya adalah seorang penjahat besar, tapi Raghu tetap tidak tega dan tidak mau menghabisinya. Yang di tengah-tengah perbincangan mereka, Chirag yang sedang mengkhawatirkan Virat pun juga menelpon Raghu. Sehingga Raghu pun memutuskan untuk menyambungkan telepon Virat dengan Frame, sehingga kini mereka bertiga terhubung dalam satu obrolan yang sama di telepon. Sehingga Chirag mengetahui bahwa Frame sedang berusaha membujuk Raghu untuk menghabisi Virat. Lalu Frame pun meminta Raghu untuk tidak jadi melakukan bundir karena Raghu tidak boleh tewas. Karena saat ini Malati sudah datang ke kantor NIA untuk mencari Raghu. Awalnya Raghu tidak percaya, sehingga di sini Frame pun memberikan teleponnya kepada Malati agar Raghu percaya, dan Frame meminta Malati untuk menyuruh Raghu melaksanakan perintah Frame lalu segera kembali ke kantor NIA. Raghu? Malati. Oleh karena itu, Malati pun langsung melaksanakan perintah Frame dengan menyuruh Raghu untuk melakukan apa yang Frame perintahkan, lalu segera kembali ke kantor. Dimana setelah itu, Malati pun langsung mengembalikan teleponnya kepada Frame. Mendengar itu, Chirag yang tidak mau Virat tewas, dia pun mengancam Raghu dengan mengatakan, "Jangan berani-berani untuk menyentuh sahabatku. Jika kau berani menyakiti Virat, maka aku akan menghabisi dirimu dan juga Malati," ungkap
Chirag. Mendengar itu, Ragu yang tadinya tidak ingin menghabisi Virat pun menjadi marah karena Chirag malah mengancam akan menghabisi Malati. Sehingga ya, Ragu pun langsung menembakkan seluruh isi pistolnya ke tubuh Virat yang membuat Chirag merasa sangat terkejut dan membuat Frame merasa sangat bahagia. Lalu, Ragu pun mengatakan, Mudinja todra. Malati? என்ன சார் ஐயோ நிறைய பதட்டமா இருக்கு சார். Mama. Singkat cerita, di keesokan paginya, Frame pun akhirnya mempertemukan Ragu dengan Malati di rumah persembunyian yang menjadi markas rahasia NIA. சூசைட் பண்ணிக்க போவியா? Yang setelah puas memukuli dan memarahi Ragu karena Ragu sudah mempunyai pikiran bodoh dengan berniat untuk melakukan bundir, Malati pun kembali bersikap lembut dan mengajak Ragu untuk berbicara dari hati ke hati. Lalu, Malati pun memberikan obat dari dokter jiwa Ragu kepada Ragu karena menurut si Pak Dokter, sudah 2 bulan lamanya Ragu tidak pernah datang ke rumah sakit untuk meminum obatnya. Kemudian, Ragu pun menceritakan bagaimana dia membantu pihak NIA untuk menjalankan sebuah misi demi menyelamatkan banyak nyawa masyarakat Tamil Nadu. Di mana mendengar cerita Ragu yang berani membantu pihak NIA untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya, Malati pun sontak merasa semakin bangga kepada Ragu. Sementara itu di ruangan lain, Frame pun menunjukkan sesuatu kepada anaknya yang bernama Sandeep, di mana ternyata ya, ternyata Virat masih hidup dan belum tewas. Di mana ternyata tadi malam saat Ragu akan pergi meninggalkan pabrik, Ragu melihat Virat yang masih bernapas dan masih hidup. Sehingga Ragu langsung membawa Virat untuk diserahkan kepada Frame. Dan alasan mengapa Frame tidak menghabisi Virat adalah karena Frame ingin menanyakan kepada Virat tentang di mana Virat menyembunyikan kelima truk yang berisi senjata-senjata ilegalnya. Karena menurut informasi dari mata-matanya, tadi malam Virat sempat menyuruh beberapa orang anak buahnya untuk menyembunyikan kelima truk tersebut. Dan orang yang hanya mengetahui di mana senjata-senjata tersebut disembunyikan hanyalah Virat. Bahkan Chirag juga tidak mengetahui di mana senjata-senjata tersebut disembunyikan. Jadi, rencananya adalah Frame ingin menanyakan di mana senjata-senjata tersebut kepada Virat sebelum akhirnya dia akan menghabisi Virat, ungkap Frame kepada Sandeep. Yang sesaat setelah Frame pergi meninggalkan ruangan Virat, datanglah salah satu bawahan Frame yang bernama Sudarsan ke ruangan Virat untuk melihat keadaan Virat. Sehingga di sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa mata-mata Virat yang ada di kelompok Frame adalah Sudarsan. Tapi di sini Sudarsan tidak bisa menghubungi Chirag untuk memberitahukan semua ini kepada Chirag karena ponselnya telah disita oleh Frame. ஏதோ தப்பா இருக்கு. அப்பன்னா வேற எங்கேயோ இருந்து ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க. Sementara itu di markasnya, Chirag yang marah karena dia mengira bahwa Virat sahabatnya telah tewas dihabisi oleh Ragu, dia pun berniat untuk membalaskan dendam kematian Virat kepada Ragu dan Malati. Sehingga di sini, Chirag pun mengirim salah seorang anak buahnya untuk pergi ke kantor NIA guna mengawasi setiap pergerakan NIA dari depan kantornya. இங்கதான் சொன்னீங்க. இப்போ NIA ஆபீஸ் போக சொல்றீங்க? Kembali kepada Frame, di mana di sini Frame pun berniat untuk memindahkan Malati serta Ragu ke kantor pusat NIA karena Frame berpikir bahwa mereka berdua pasti akan lebih aman di sana. Oleh karena itu, di malam itu juga Frame pun langsung menugaskan beberapa orang bawahannya untuk mengawal Ragu serta Malati pergi ke kantor pusat NIA.
Ahmad. We've reached head office. Namun tanpa mereka ketahui bahwa kini salah satu anak buah Chirag sedang mengawasi mereka dari depan kantor pusat NIA. Sehingga di sini si orang ini pun segera menghubungi Chirag untuk memberitahu Chirag bahwa Raghu serta Malati kini sudah tiba di kantor pusat NIA. Mendengar itu, Chirag pun langsung mengajak seluruh anak buahnya untuk menyerang kantor pusat NIA guna menghabisi Raghu serta Malati. Mengetahui itu, Visitu pun segera menelpon Frame untuk memberitahu Frame bahwa Chirag sedang akan pergi ke kantor pusat NIA untuk melakukan penyerangan demi bisa membalaskan dendam terhadap Raghu dan Malati. Mendengar itu, Frame pun segera menghubungi markas pusat NIA untuk meminta mereka bersiap karena Chirag akan segera datang untuk melakukan penyerangan. Stay sharp and alert. Alpha team, secure the knot. Beta team, you take the south gate. Kemudian, Frame pun mengumpulkan seluruh pasukannya yang ada di markas rahasia ini untuk segera pergi ke kantor pusat NIA guna membantu para anggota yang ada di kantor pusat untuk melawan Chirag. Sementara itu di kantor pusat, Malati pun baru menyadari bahwa obat Raghu tertinggal di markas rahasia NIA. Sehingga di sini, Raghu pun berniat untuk kembali ke markas rahasia NIA terlebih dahulu untuk mengambil obatnya yang tertinggal. Ya, sementara semua orang pergi ke kantor pusat NIA, justru Raghu malah datang ke markas rahasia NIA untuk mengambil obatnya. Kembali ke markas pusat NIA, di mana di tengah-tengah kewaspadaan semua anggota NIA untuk menyambut kedatangan Chirag dan pasukannya, tiba-tiba Sementara itu di markas rahasia NIA, Raghu pun akhirnya bertemu dengan seseorang yang masih ada dan sedang berjaga di sini. Sehingga dari si orang ini, Raghu pun akhirnya mengetahui bahwa alasan mengapa tempat ini sepi adalah karena hampir seluruh anggota NIA yang ada di sini sedang pergi ke markas pusat untuk membantu para anggota di markas pusat guna melawan Chirag dan seluruh anak buahnya. Karena sebelumnya, Frame telah mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa Chirag akan menyerang markas pusat NIA untuk mencari Raghu serta Malati. Mendengar itu, Raghu pun sontak saja merasa sangat terkejut sehingga dia pun berniat untuk bergegas kembali ke kantor pusat NIA. Kembali kepada Raghu yang akhirnya menyadari bahwa jika dia pergi ke kantor pusat sekarang, maka dia tidak akan bisa sampai tepat waktu. Oleh karena itu, Raghu pun kembali ke dalam kantor untuk mencari ponsel milik Virat, yang mana kemudian Raghu pun pergi ke ruangan tempat Virat dirawat untuk membuka kunci ponselnya dengan menggunakan sidik jari Virat. Sehingga dengan begitu, dia pun bisa menggunakan ponsel Virat. Bersamaan dengan itu, Chirag pun akhirnya berhasil menemukan Malati yang sedang bersembunyi. Namun ketika dia berniat untuk menembak dan menghabisi Malati, tiba-tiba Raghu menelponnya dengan menggunakan ponsel Virat. Dan di sini, Raghu mengatakan agar Chirag tidak berani-berani menyentuh apalagi menghabisi Malati. Karena jika Chirag sampai berani menyentuh apalagi menyakiti Malati, maka Raghu juga akan menghabisi Virat yang sebenarnya saat ini masih hidup, ungkap Raghu yang kemudian menunjuk
menunjukkan kondisi Virat lewat panggilan video. Mengetahui itu, Chirag pun sontak saja langsung meminta seluruh anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka karena Chirag tidak mau terjadi apa-apa terhadap Virat, sahabatnya yang sangat dia sayangi. Sehingga di sini, Chirag pun hanya meminta anak buahnya untuk membawa Malati untuk memastikan bahwa Raghu tidak akan menyakiti Virat. Setelah itu, Raghu pun segera pergi ke markas pusat NIA dengan menggunakan motor milik salah satu petugas di sana. Teams, brother, move. Bersamaan dengan itu, Frame beserta Sandeep dan para bawahannya pun akhirnya telah sampai di markas pusat. Sehingga Sandeep pun langsung membokong Chirag dan mengajaknya ke sebuah ruangan untuk mengajak Chirag berduel 1 lawan 1 melawannya. Sementara para bawahan Frame yang lain langsung menyerang para anak buah Chirag. Meski para bawahannya berhasil dikalahkan oleh para anak buah Chirag, tapi Sandeep berhasil memenangkan duel melawan Chirag. Sehingga Sandeep meminta Chirag agar Chirag memerintahkan para anak buahnya untuk melepaskan Malati. Namun ketika akhirnya Malati telah dibebaskan, ketika Sandeep sedang menghubungi Frame untuk memberitahu Frame bahwa dia telah berhasil menangkap Chirag, Chirag berhasil memanfaatkan kelengahan Sandeep yang sedang menghubungi Frame untuk mengalahkan Sandeep dengan 1 serangan saja. Yang setelah Sandeep terkapar tidak berdaya, Chirag pun mengajak seluruh anak buahnya untuk menghabisi Sandeep. Sehingga ketika Frame datang ke ruangan tempat Sandeep berada, alangkah terkejut dan sedihnya Frame karena anak satu-satunya kini telah tewas dengan sangat mengenaskan. Bersamaan dengan itu, Raghu pun akhirnya telah sampai di markas pusat NIA. Yang ketika Raghu berkeliling ke sana kemari untuk mencari Malati, akhirnya dia menemukan Malati yang sedang akan dibawa oleh Chirag beserta para anak buahnya. Sehingga Raghu pun gagal menyelamatkan Malati, lalu dia pun kembali ke kantor NIA. Dengan penuh kesedihan, Frame dan Raghu beserta para anggota NIA yang lain pun mengkramasi jenazah Sandeep. Begitupun dengan Raghu yang terus bersedih memikirkan keselamatan Malati. Sementara itu, Virat pun akhirnya sudah siuman. Namun Sudarsan memintanya untuk tetap berakting bahwa dia masih mengalami koma. Karena meskipun sudah siuman, saat ini kondisi Virat masih belum fit 100%. Sehingga Virat akan sulit untuk bisa meloloskan diri dari tempat ini. Jadi, Sudarsan meminta Virat untuk terus pura-pura koma sampai kondisi Virat benar-benar baikan. Halo dokter, hai. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. எஸ் டாக்டர், நேரம் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்திருக்கணும். Setelah itu, Sudarsan pun mencuri ponsel milik salah seorang dokter agar dia bisa menelpon Chirag untuk memberitahu Chirag terkait informasi tentang Virat. அப்படியே நான் நம்பகிட்ட இல்லாதது? ஆமா சார்.
Dan di malam harinya, Ragu pun mencoba mengidentifikasi seluruh tim Frame untuk mencari tahu siapa mata-mata Virat di antara mereka. Yang setelah memberikan mereka beberapa pertanyaan jebakan, setelah mereka semua pergi, Ragu pun bisa menyimpulkan bahwa si pengkhianat alias mata-mata Virat di antara mereka adalah Sudarsan. Karena pada saat Ragu mengidentifikasi mereka dengan beberapa pertanyaan jebakan, Ragu melihat gerak-gerik yang sangat mencurigakan pada Sudarsan, di mana Sudarsan terlihat sangat ketakutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ragu. பல பிக் ஷாட்ஸ் ஒன்னா தமிழ்நாடு பின்னோக்கி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு பிக் ஷாட். Kembali ke markas Chirag, di mana di sini Chirag sedang kembali menemui Ceneneng untuk memberitahu Ceneneng bahwa sebelumnya Chirag sudah mendapatkan telepon dari Sudarsan terkait kondisi Virat dan di mana Virat berada saat ini. Jadi malam ini juga Chirag dan seluruh anak buahnya berniat untuk pergi menyelamatkan Virat. Dan setelah itu Chirag akan menanyakan di mana Virat menyembunyikan senjata-senjatanya. Lalu setelah mengetahui lokasi senjata-senjatanya disembunyikan, Chirag akan langsung mendistribusikan senjata-senjata tersebut malam ini juga, ungkap Chirag. Bersamaan dengan itu, Sudarsan pun sedang menemui Virat untuk memberitahu Virat bahwa dia sudah menelpon Chirag untuk memberitahukan informasi tentang keberadaan Virat, sehingga sebentar lagi Chirag akan datang untuk menyelamatkan Virat, ungkap Sudarsan. Namun tiba-tiba ya, Ragu pun mendatangi Sudarsan, lalu dia pun menangkap Sudarsan. Sehingga dari Sudarsan, Ragu pun bisa mengetahui di mana markas persembunyian Chirag. Ragu pun langsung menghajar si penjaga markas Chirag, lalu dia pun langsung memasuki markas Chirag untuk mencari dan menyelamatkan Malati, yang tanpa Ragu ketahui bahwa saat ini salah satu bawahan Frame sedang mengikuti Ragu, sehingga si orang ini pun langsung menelpon Frame untuk memberitahu Frame bahwa Ragu sudah berhasil menemukan mata-mata Virat di kelompok Frame, yang mana mata-mata tersebut adalah Sudarsan. Dan saat ini Ragu juga sudah sampai di markas Chirag untuk menyelamatkan Malati, ungkap si orang ini yang kemudian memberikan lokasi markas Chirag kepada Frame. Oleh karena itu, Frame dan para bawahannya pun segera pergi untuk menyusul Ragu. Mengetahui kedatangan Ragu, Chirag dan para anak buahnya pun segera bersiap untuk mengepung dan menghabisi Ragu. Frame dan para bawahannya pun akhirnya telah tiba. Sementara Ragu, dia mendapatkan bantuan dari Visitu. Lalu, Visitu pun memberikan sebuah pistol kepada Ragu dan dia pun memberitahu Ragu tentang di mana lokasi Malati disekap. Setelah itu, Visitu pun pergi meninggalkan Ragu, lalu kembali berpura-pura menjadi bagian dari anak buah Chirag. Dalam pertempuran ini, Visitu berhasil menghabisi Sudarsan dan membalaskan dendam atas kematian Visiwan. Lalu, Visitu menghampiri sebagian anak buah Chirag dan berpura-pura bahwa dia ditugaskan oleh Chirag untuk membawa Malati pergi dari tempat ini. Sehingga, Visitu pun berhasil membawa pergi sebagian anak buah Chirag yang membuat anak buah Chirag berkurang drastis. Sehingga NIA bisa memenangkan peperangan ini. Sementara itu, Ragu pun berhasil menghampiri Chirag lalu mengajaknya untuk berduel.
Meski Ragu berhasil mengungguli Chirag dalam pertarungan, tapi Chirag berhasil mengambil kembali senjatanya lalu menyandra Ragu. Namun di sini Chirag kembali membuat kesalahan dengan kembali mengancam Ragu bahwa dia akan menghabisi Malati dengan sangat brutal, di mana ancaman tersebut membuat Ragu menjadi semakin marah sehingga Ragu pun berhasil merebut senjata Chirag dalam sekejap. Dan setelah itu setelah dibuat tidak berdaya oleh Ragu, Frame dan para bawahannya pun menghampiri dan mengelilingi Chirag, lalu menghabisi Chirag dengan cara yang sama seperti Chirag menghabisi Sandeep. Dan meski Chirag berhasil dihabisi, tapi sayangnya Ragu gagal menyelamatkan Malati. Bersamaan dengan itu, di markas rahasia NIA, Virat akhirnya telah pulih dan telah berhasil menghabisi beberapa anggota NIA, yang mana kemudian Virat pun kembali membrutal dan membantai seluruh anggota NIA yang masih tersisa. Virat pun bisa menghabisi dan meratakan seluruh anggota NIA yang ada di markas ini. Namun ketika dia pergi ke tempat pertemuan dengan Chirag, alangkah marahnya Virat ketika para anak buahnya mengatakan bahwa Chirag sahabatnya telah tewas dihabisi oleh Ragu dan para anggota NIA. Tapi di tengah-tengah kemarahannya, Virat yang cerdas pun akhirnya mengetahui bahwa Visitu adalah mata-mata NIA. Sehingga bersamaan dengan itu, karena banyaknya anggota NIA yang telah tewas di dalam misi ini, atasan Frame yang bernama Kang Momon ini pun marah kepada Frame dan menganggap bahwa Frame telah gagal dalam memimpin timnya untuk menyelesaikan misi ini dengan baik. Sehingga di sini, Frame pun diberhentikan dan digantikan oleh orang yang bernama Manish Chopra. Lalu, Manish Chopra pun memerintahkan para bawahannya untuk menahan Ragu, karena Ragu yang merupakan warga sivil biasa tidak pantas diikut sertakan di dalam misi seperti ini, ungkap Manish Chopra. Kembali kepada Virat, di mana di sini Virat pun dipanggil oleh Ceneneng dan seluruh anggota sindikat. Lalu para anggota sindikat ini pun memerintahkan Virat untuk segera mendistribusikan seluruh senjata-senjatanya. Awalnya Virat menolak karena dia ingin membalas dendam atas kematian Chirag terlebih dahulu sebelum dia akan mendistribusikan senjata-senjatanya. Tapi di sini orang yang bernama Tatang ini pun mengatakan bahwa sebaiknya mereka membagi sebuah tugas, di mana tugas Virat adalah untuk mendistribusikan senjata-senjatanya, dan masalah membalaskan dendam atas kematian Chirag kepada Ragu biarlah menjadi urusan Tatang, ungkap Tatang, yang kemudian menelpon seorang pembunuh bayaran yang bernama Selva untuk menugaskan Selva guna menghabisi Ragu. Mendengar itu, Virat pun setuju sehingga dia pun bersiap untuk mendistribusikan senjata-senjatanya. Karena ternyata saat ini Virat sudah menyembunyikan senjata-senjatanya di sebuah pelabuhan. Sehingga Virat hanya tinggal mengangkut senjata-senjata tersebut ke sebuah perahu, lalu mereka akan mendistribusikan senjata-senjata tersebut ke seluruh kota yang ada di Tamil Nadu melalui jalur laut. Kembali kepada Frame, di mana di sini dia sedang ditelepon oleh dokter jiwa yang menangani Ragu, di mana si dokter meminta Frame untuk segera membawa Ragu ke rumah sakit karena sudah terlalu lama Ragu tidak meminum obatnya dan tidak datang ke rumah sakit untuk mengontrol kesehatan jiwanya. Lalu si dokter pun menjelaskan bahwa jika Ragu tidak segera dibawa ke rumah sakit, maka Ragu akan menjadi orang yang sangat berbahaya, yang sangat sulit untuk dikendalikan. Karena ternyata dulunya Ragu juga adalah orang yang tidak terkendali setelah kejiwaannya terganggu dan
dan Ragu sering mengalami delusi. Tapi berkat pengobatan, terapi dan obat-obatan yang diberikan oleh si dokter, Ragu pun kini bisa menjadi lebih terkendali. Namun apabila Ragu tidak segera dibawa ke rumah sakit, besar kemungkinan Ragu akan kembali ke keadaannya sebelum dia mendapatkan pengobatan, di mana Ragu akan bersikap layaknya seekor binatang buas. Lalu, si dokter pun menceritakan sebuah kejadian ketika Ragu masih duduk di bangku kelas 3 SMP, di mana ketika itu Ragu yang mengalami delusi, dia menjadi sangat buas dan berhasil menghajar 20 orang mahasiswa sekaligus meskipun saat itu usianya masih remaja. Sehingga apabila sekarang Ragu kembali ke kondisinya yang dulu, maka si dokter tidak bisa membayangkan akan sebuas dan seberbahaya apa Ragu nantinya. Bersamaan dengan itu, di ruang tahanannya, Ragu pun kini sedang mengalami delusi akibat dia yang gagal membawa dan menyelamatkan Malati. Bersamaan dengan itu, salah seorang anggota NIA yang bernama Ucok pun datang ke tempat Ragu ditahan untuk menghabisi Ragu, karena Ucok adalah anggota NIA yang merupakan bawahan Tatang. Dan kali ini, Ucok membawa para anak buah Selva ke ruangan Ragu untuk menghabisi Ragu, namun tanpa mereka ketahui bahwa mereka datang di waktu yang salah, karena saat ini Ragu sedang mengalami delusi dan sudah berubah menjadi sosok binatang yang sangat buas. Sehingga oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Ragu pun bisa membantai mereka semua sehingga dia pun bisa menangkap Ucok, dan dari Ucok dia bisa mengetahui bahwa Selvalah yang telah memerintahkan Ucok dan yang lainnya untuk menghabisi Ragu. Sehingga ya, Ragu pun mendatangi Selva di kediamannya, dan dari Selva, Ragu pun bisa mengetahui bahwa orang yang menyuruhnya untuk menghabisi Ragu adalah Tatang. Oleh karena itu, Ragu pun juga langsung mendatangi Tatang di rumahnya. बाद में बात करते हैं। Dan dari Tatang, Ragu pun akhirnya mengetahui di mana Virat berada saat ini. Oleh karena itu, Ragu pun segera mendatangi Virat untuk menyelamatkan Malati, di mana saat ini Virat sedang ada di pelabuhan untuk mendistribusikan senjata-senjatanya. Ragu pun datang dengan menggunakan mobil Tatang, sehingga penjaga pelabuhan membiarkan Ragu masuk dengan mudah karena dia mengira bahwa orang yang datang adalah Tatang. Dan tanpa berbasa-basi, Ragu pun langsung menghadap Virat dengan membawa kepala Tatang yang sudah dia penggal. Bhai, wo aa gaya! Melihat itu, Virat pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mengeroyok dan menghabisi Ragu. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Kebrutalan Ragu pun terhenti karena Virat menunjukkan Malati yang sedang dia sandra, sehingga Ragu langsung melemah dan memohon kepada Virat agar Virat melepaskan Malati, di mana Ragu akan langsung pergi dan berjanji untuk tidak mencampuri urusan Virat lagi jika dia mau membebaskan Malati. Namun kesalahannya adalah Virat malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Malati di depan Ragu, sehingga
Ya, Ragu pun menghabisi si orang tersebut dengan sangat brutal. Lalu, Ragu pun memperingatkan Virat agar dia tidak berani-berani memancing kemarahan Ragu dengan ingin menghabisi Malati. Dan Ragu mengatakan, alasan mengapa aku menghabisi temanmu adalah karena Chirag temanmu mengancamku dengan mengatakan bahwa dia akan menghabisi Malati. Itulah sebabnya aku menghabisinya. Jadi, kuperingatkan kau agar kau tidak melakukan hal yang sama dengan Chirag. Karena jika kau melakukan hal yang sama, maka kau juga akan bernasib sama seperti Chirag, ungkap Ragu. Namun alih-alih takut, Virat yang merupakan seorang penjahat besar dan orang yang sangat kuat pun malah merasa marah karena Ragu telah mengingatkan dia akan kematian Chirag. Sehingga di sini, Virat pun langsung mengajak Ragu untuk bertarung 1 lawan 1 melawannya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Virat pun bisa mengalahkan Ragu, lalu menghajarnya habis-habisan hingga Ragu jatuh pingsan. Dimana setelah itu, Virat pun langsung menghajar Malati dan berniat untuk membakar Malati. Namun justru disinilah letak kesalahan Virat. Dia terlalu sombong dengan kemampuannya dan malah kembali memancing Ragu dengan akan menghabisi Malati. Di mana Ragu yang mendengar teriakan Malati yang sedang akan terbakar, Ragu pun akhirnya kembali tersadar. Sehingga ketika salah satu anak buah Virat akan menghabisinya, tiba-tiba ya, Ragu pun langsung menghabisi si orang tersebut, menghajar beberapa orang anak buah Virat yang mencoba untuk kembali menyerangnya, lalu menyelamatkan Malati. Kemudian, Ragu pun kembali menantang Virat untuk melanjutkan pertarungannya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun kembali terjadi. Dan tidak seperti sebelumnya, di sini Ragu pun bisa mengungguli Virat dan menghajarnya habis-habisan. Bersamaan dengan itu, Frame dan para bawahannya pun datang ke pelabuhan untuk membantu Ragu. Sehingga di sini, selain pertarungan antara Ragu melawan Virat, juga terjadi peperangan antara pasukan NIA melawan para anak buah Virat. Ragu pun berhasil mengalahkan Virat. Lalu, di depan Virat, Ragu pun membuang seluruh senjata-senjata ilegalnya ke laut menggunakan sebuah bulldozer. Dan Virat yang marah kepada Ragu karena seluruh senjata-senjatanya dibuang oleh Ragu, dia pun langsung mengambil sebuah senjata lalu menembak Malati berkali-kali. Melihat itu, Ragu pun langsung berlari ke arah Virat dan kembali menghajarnya habis-habisan. Yang mana setelah itu, Ragu pun langsung menghabisi Virat. Ragu pun menghampiri Malati lalu menangis bersedih karena kini satu-satunya orang yang berharga di dalam hidupnya telah tewas meninggal dunia. Namun di tengah-tengah kesedihan Ragu, tiba-tiba tangan Malati kembali bergerak, yang itu artinya Malati masih hidup dan belum tewas. Oleh karena itu, Ragu pun segera membawa Malati ke rumah sakit. இயற்கை
Singkat cerita, Malati pun telah sembuh dan telah kembali ke kehidupan normalnya, di mana kini dia kembali menjadi vokalis di grup bandnya. Tapi kini Raghu juga ikut menjadi salah satu anggota di dalam grup bandnya. Dan bersamaan dengan dimulainya cerita baru antara Raghu dengan Malati, film pun sudah berakhir.